kejadian-kejadian yang akan terjadi, saudara terkasih, itu adalah pemurnian kepada seluruh bumi, di mana ini zamannya, ini masanya. Anak-anak Elohim akan semakin diuji iman dan keteguhan hatinya. Ya. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi di hadapanmu, baik itu kesusahan, baik itu bencana, baik itu apapun, jangan engkau merasa seolah-olah itu seperti bara api yang menimpamu. Ya. Tetapi ingatlah, ujian iman akan diperhadapkan terlebih menjelang tanda bilangan ini. Ya. Ini kita harus ingat. Ini RUU. Saya tidak usah sebut kepanjangannya. Ya. Itu sudah disahkan, saudara. Dan saya tahu itu akan disahkan. Mungkin besok saya akan sampaikan dan saya akan ulang. Beberapa tahun silam Elohim telah berfirman, komunis akan berdiri. Dan apa yang dimaksud dengan hal ini? Nantikan besok. Ya, karena saya harus punya topik dong. Nanti terlalu kita borong. Sementara si batu ini belum kelar. Jangan susah, saudaraku, di saat saya batuk. Karena saya sudah menikmati ini selama beberapa lama. Karena saya tidak akan pernah disusahkan oleh apapun. Saya hanya susah di saat saya tidak bisa merasakan hadirat. Itu kesusahan terbesar dalam hidupku. Ya. Nah, jadi ini sudah berlaku, saudara. Saudara tahu isinya apa dan seperti apa? Cek. Buka di YouTube. Walau saya belum membuka, saya sudah tahu isinya apa. Dan saya sudah tahu penggiringannya itu untuk apa dan bagaimana dan seperti apa. Saya pernah sampaikan kepada saudara. Sebelum pemilihan pemimpin, saya sudah sampaikan siapa yang akan memimpin negara ini. Dan bahkan di postingan saya beberapa waktu lalu, saya sampaikan kepada saudara, saatnya bahkan kita merindukan rejim yang lama. Rejim Pak S. Soeharto, bisa disebut. Okay. Saya pernah katakan kepada saudara, jikalau dia berdiri, maka kita akan merindukan rejim Soeharto. Ya. Saatnya ini pemurnian yang lebih lagi kepada saudara dan saya. Yang benar-benar taat akan firman dan komitmen akan penolakan penyatuan ini, penyatuan mata uang ini. Bagaimana? Karena tentara-tentara pun akan dipakai untuk masuk ke masyarakat sipil. Sesuai firman. Apa iya saudara masih harus memikirkan perselisihan, perdebatan, pertikaian, kesombongan, ketamakan, keegoisan, kemarahan, kekesalan, mencari pengagungan dunia? Apa iya masih itu yang saudara pikirkan? Melihat semua ini, ya, gak ada waktu lagi untuk memikirkan karakter-karakter yang tidak berkenan. Saatnya engkau harus mempersiapkan dirimu. Jikalau memang harus tertawan. Jikalau memang harus mati karena pedang, ya mati karena pedang. Saatnya engkau harus mempersiapkan dirimu untuk apa? Martir. Janganlah martirmu sia-sia. Karena sia-sialah engkau martir. Engkau siap katakan engkau martir, namun engkau tidak melepaskan segala keirian, kedengkian, kemarahan, kebencian, kepahitan. Apa guna? Karena setitik noda akan mencemari jubah putih yang tidak akan melayakkan kita untuk masuk ke dalam kerajaannya. Jadi fokus akan keselamatan. Fokus bagaimana hidup kita selama kita hidup di dalam bumi ini. Agar kita dilihatnya setia, tidak bercacat dan tidak bernoda.
Kita fokus untuk melakukan kehendaknya sekalipun seperti merosot dan berkurang-kurang tubuh ini. Tadi apa kamu bilang tadi? Sekalipun merosot tubuh jasmani ini. Nah, sekalipun tubuh jasmani ini merosot, tetapi kerohanian kita semakin diperbaharui, ya. Karena Ibu Heni semakin kurus katanya. Ya, memang benar itu, ya. Nah, tetapi ini pola hidup sehat, makanya kelihatan kurus, ya. Nah, sekalipun tubuh jasmani kita ini akan merosot, tetapi biarlah kiranya batin kita ini, roh kita ini, ya, semakin diperbaharui, saudara, ya. Gak ada lagi gunanya engkau mempertahankan apa yang ada di dalam bumi. Kalau itu sudah terjadi, mau bilang apa, saudara? Mau pilih mempertahankan harta duniawi karena pencobaan yang besar itu nantinya di saat kita masuk ke dalam pemurnian akan iman dan keteguhan hati, ya. Iman kita untuk tetap mempertahankan dan memperjuangkan kebenaran. Jangan sampai karena hartamu, karena jabatanmu, karena kenamaan, engkau pun lupa akan semua itu, ya. Karena banyak orang yang akan jatuh karena mempertahankan segala apa yang ada padanya, yang merupakan keinginan-keinginan daging, ya. Jadi hati-hati. Dari sekarang saya sampaikan segala pendataan-pendataan yang berupa digital, ya, berhenti, ya. Bayar harga. Makanya segera kerjakan apa yang telah Elohim sampaikan kepadamu. Engkau harus mempersiapkan hidupmu di saat tidak bisa membeli dan menjual, ya. Sekarang cuek semua itu untuk mendengarkan. Saya yakin bahkan masih hitungan jari, ya, masih hitungan jari manusia, saudara pun akan memahami segala apa yang saya sampaikan kepada saudara. Karena apa yang saya sampaikan adalah bersumber daripada Elohim, ya. Karena Elohimlah yang menyampaikan. Hari itu saudara akan benar-benar mengingat bagaimana Elohim telah berfirman kepadamu, jauhi perkotaan, persiapkan ladang-ladangmu, ya. Saya yakin 100% itu keyakinan saya. Kalau bisa di atas 100%, 1000%, 10.000%, itu akan terjadi, saudara. Akan terjadi. Karena sebelum semuanya ini di hadapanku, Elohim sudah menyampaikan kalau itu akan terjadi. 2016 saya sudah dibukakan akan hal ini, ya, saya sudah dibukakan, dan itu di depan mata semakin nyata dan semakin nyata, ya. Kita buka dulu dari Lukas pasal yang ke-18 ayat 1. Lukas di sini himbauan, ya, untuk menegaskan. Yahosua mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Inilah yang diminta Elohim bagi kita saat ini. Berdoa dengan tidak jemu-jemu, ya. Terus naikkan doa permohonanmu kepada Elohim, sebab dunia ini sedang diperhadapkan dengan masa pencobaan-pencobaan yang datang melanda bumi, ya. Ingat yang disampaikan dari 2000 berapa itu, ya. Intinya saya mengingat 2025 Elohim berfirman akan banyak bencana-bencana akan terjadi, dan kita melihat, ya, 2025 banyak sekali bencana-bencana. Nah, sekali lagi siapa yang berfirman? Sekali lagi saya sampaikan, apakah tidak tergenapi? Tergenapi, saudara. Coba cek segala apa yang disampaikan Elohim dari tahun 2016 melalui pelayanan ini. Adakah yang tidak tergenapi? Kalaupun ada yang masih belum tergenapi, percayalah, kalau memang engkau menantikan penggenapannya itu akan terjadi.
Namun ingatlah, saya sendiri yang telah disampaikannya, saya tidak mengharapkan itu terjadi. Karena saya tahu, di saat nubuatan itu terjadi, ya, terlebih tentang bencana-bencana, maka kesusahan yang dilanda oleh bumi. Kasihan kan, lihat orang ya, rumahnya tenggelam, habis semua. Kasihan kan, lihat tanah-tanah padinya semua gagal, ya. Apalagi waktu tsunami, saya ingat itu 2000 berapa, saya lupa, di Palu. Saya sampai menangis berseru. Saya dibilang, udah gila itu katanya. 2018 ya. Saya dibilang gila, ya, apalagi di gereja saya bersaksi, makin gila saya. Karena saya bersaksi sambil berdoa, sambil menangis ya. Saya berseru, tolong Palu, doakan Palu. Elohim tunjukkan seperti ini. Saya bilang tidak tertirukan tangisku mungkin saat itu ya. Tetapi saya dikatakan gila, saya dikatakan wah udah aneh ini ya. Dan di saat itu terjadi, bagaimana saudara melihat tubuh-tubuh yang terbujur kaku itu, coba. Ya. Sampai berapa lama saya tidak buka media di saat saya sudah tahu itu terjadi. Saya hanya bilang lihat sudah terjadi. 2 minggu sebelum kejadian itu, saya berseru-seru bahkan kepada semua orang. 2 minggu, di Lampung juga seperti itu. 3 minggu sebelum, saya sudah sampaikan. Di Lombok sebelum, saya sudah sampaikan. Semua saya sudah sampaikan. Saya dianggap gila. Saya dianggap sesat. Karena apa sesungguhnya? Orang karena takut. Ya. Nah, di saat itu terjadi, mampu nggak saudara melihat tubuh-tubuh mereka yang terbujur kaku? Mampu nggak saudara melihat semua yang porak-poranda? Saya nggak sanggup melihat itu. Ya. Bahkan saya seperti protes. Ya. Saya tidak tahu protesnya kepada siapa. Karena saya takut protes kepada Elohim. Karena ya dia yang punya kuasa. Kita manusialah yang penuh dengan keangkuhan hidup, ya, terlalu sombong di saat dia berfirman hanya karena kepada hambanya yang kecil, ya, yang tidak seberapa dipandang oleh umat manusia, sehingga kita mengabaikan dan menganggap rendah. Coba kalau mungkin Henny Situmorang ya punya mobil Alphard, janganlah dulu Alphard ya, kita taruhlah dulu Fortuner, Innova saja, ya. Punya aset dilihat, punya rumah ini Ibu Henny ya, sendalnya pun sendal jepit ya, motor pun tak punya, apa pun tak punya ya. Siapa yang akan mengakuinya untuk bernubuat? Tetapi lihat bagaimana kuasa Elohim dinyatakan terjadi. Sekarang saja di saat disampaikan itu tadi, aduh udah cukup lah Bapak, sudah cukup lah ya. Ini kok lagi-lagi Jawa Barat ada namanya nih ya. Karena beberapa kali kemarin itu, setiap disebutkan Jawa Barat terjadi. Sampai berapa kali Jawa Barat terjadi? Ya ini Jawa Barat lagi, ya sudah cukup lah ya. Jawa Barat tolong berdoa. Sudah cukup itu. Ya. Jadi mari sama-sama berdoa. Bukannya saling serang. Ya. Bersatu hati. Satukan hati supaya kita benar-benar bisa menjadi pendoa-pendoa. Ya. Yang bisa untuk menopang bangsa ini, negeri ini, supaya kiranya dijauhkan dari segala bencana-bencana. Itu yang seharusnya menjadi pergumulan dan doa kita, bukan mencari-cari celah, mencari-cari kesalahan ya, atau pembelaan diri segala macam ya. Jangan, bukan itu yang Elohim mau dari kita. Kita baca dulu dari Lukas pasal ke-21. Tadi di Lukas pasal yang ke-18 itu kita diminta untuk berdoa tidak jemu-jemu ya. Lukas pasal 21 ayat 36 dikatakan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Apa yang dimaksud supaya tahan berdiri di hadapan Anak Manusia?
supaya dalam setiap ujian yang engkau hadapi, engkau mampu, engkau lolos menghadapinya, dan engkau pun tidak pernah kecewa kepada Elohim. Dan di saat kedatangannya, engkau pun berdiri dengan tegap berkata, ini aku milikmu. Keren. Ini tujuan hidup kita, saudara. Ya. Ini yang harus menjadi komitmen kita. Saya akan baca dulu dari ayat 34. Ayat 34. Nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Elohim jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sekali lagi, jagalah dirimu, hai saudara-saudara terkasih, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora, jangan syarat oleh kemabukan, jangan syarat oleh kepentingan-kepentingan duniawi. Jadi nanti ujian iman yang paling berat itu berbicara kepentingan-kepentingan duniawi, di mana engkau akan teruji melalui apa yang engkau miliki. Karena segala sesuatu akan didigitalkan. Ya. Gimana? Rela enggak engkau melepas rumahmu yang segede istana itu? Rela enggak engkau melepas hartamu yang begitu banyak itu, tanah di sana, tanah di sini, rumah di sana, rumah di sini? Makanya jangan kumpulkan harta di dalam dunia ini. Selagi masih ada kesempatan, ya, sudah berbagi kepada sesamamu manusia, janda-janda dan fakir miskin. Itu bagian daripada persepuluhan. Ya. Karena persepuluhan itu di tahun ketiga, itu seharusnya kita berikan juga kepada siapa? Janda-janda dan fakir miskin. Kenapa dikatakan di tahun ketiga? Karena zaman dahulu kan panen itu sekali setahun, pesta raya itu sekali setahun. Lah ini, coba tanya gembala, bisa nggak persepuluhannya ke janda-janda? Oh, itu berbeda. Ya, memang sikat menyikat kalau yang namanya kenikmatan dunia. Udah binatang haram dihalalkan dengan dalih perjanjian lama. Persepuluhan ditetapkan, ya, dengan dalih firman Elohim. Kok perjanjian lamanya lupa ya kalau di persepuluhannya? Karena sesungguhnya persepuluhan itu di perjanjian lama, ya. Nah ini heran, yang satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan, ya. Kenapa persepuluhan ditetapkan? Sementara itu di perjanjian lama ini harus diberlakukan. Enak toh, 100 jemaat kali, janganlah dulu 1.500.000 lah, 300.000 lah dulu satu bulan ya. Nah udah berapa itu? 30 juta toh. Nah, 3 jutanya 30 juta. Nah, coba gimana jemaat-jemaat besar? Lah, ini diberlakukan padahal ini di perjanjian lama. Hanya karena apa? Enak toh. Ya. Binatang haram. Ya, dihalalkan. Padahal itu dilarang. Karena apa? Enak toh. Ya. Jadi janganlah kita syarat oleh kepentingan-kepentingan duniawi, supaya hari Elohim jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sekaranglah saatnya persiapkan hidupmu, persiapkan hatimu, persiapkan seluruh kehidupanmu untuk benar-benar menantikan kedatangan Hamasiah. Cara mempersiapkan itu seperti apa? Hiduplah di dalam roh dan kebenaran. Dan jangan pula engkau berkata, dari dulu kok dikatakan dia akan datang dari sejak zaman nenek moyang kita sampai sekarang nih. Dunia berjalan saja. Ya. Saudara lupa. Ya. Lupanya di mana? Gak ada yang tahu hari kematian. Di sini pentingnya, setiap hari kita harus benar-benar sangkal diri dan pikul salib. Supaya kalau hari ini engkau mengakhiri pertandinganmu, engkau dikatakan layak. Itu aja kuncinya, ya.
Jadi di dalam persiapan kita, jangan nanti di saat Elohim datang, kita pun kaget, ya kan? Gak ada persiapan toh, tiba-tiba dia datang, ya, nggak pusing. Nah, yang nggak enaknya, kalau kita tidak ada persiapan dia datang, tidak ada kesempatan untuk mengulang. Nah, jadi kalau ada pengajaran katanya pengangkatan itu berkali-kali, ini perlu dipertanyakan ya. Ibu yang saya ceritakan kemarin itu, ya, ini salah satu juga yang harus saudara selidiki ya. Bukan berarti saya menghimbau saudara untuk membenci atau menjatuhkannya atau bagaimana, tidak. Tetapi menyadarkan ya. Karena kuncinya saya dibenci karena saya menyampaikan kepada beliau kalau Elohim berfirman, sampaikan kepadanya, jangan menyerukan isi hati dan mengatasnamakan suara Elohim. Itu awal dari kepahitan dan kebenciannya. Nah, saya mengingat dulu di saat dia pergi datang ke ladang tempat kita, ya, dia katakan kepada kami, kalau pengangkatan itu katanya berulang kali, ya, ini diangkat dulu, nanti ini diangkat, pusing saya melihatnya, ya. Nah, kenapa dikatakan demikian? Benarlah, Elohim tidak berfirman kepadanya. Itu karena saat itu lagi viral video di mana ada orang diangkat, ada yang dari mobil, ada yang dari bandara. Ingat nggak itu? Itu saat itu video itu lagi viral. Nah, ibu ini ya, channel Gunung Batu sangat rajin itu untuk membuka-buka video dan mencari referensi-referensi apapun. Nah, makanya saya bilang, apa ini? Ya, masa iya Elohim datang dan langit dia datang di awan-awan berkali-kali? Ya, kan nggak mungkin. Pengangkatan kok masa berkali-kali? Ya, cuman kemarin ada peningkatan sedikit, katanya 2 kali. Kalau kemarin sama kami nggak 2 kali, berkali-kali. Makanya saya bilang ini suara hari ini beda, suara hari itu beda. Ah, di situ ini penting ya, supaya saudara pun yang mendengarkan tidak asal iya. Oh, kalau sudah dikatakan dengar suara Tuhan langsung ya, ini suara Elohim, ini pakai baju putih, berkerudung segala. Jangan terlalu gampang, selidiki, cek sesuai firman atau tidak, ya. Jadi saya harus tegas untuk mengajari saudara supaya saudara itu tidak terseret arus. Jangan nanti saudara berpikir, pengangkatan kan berkali-kali. Jadi kalau hari ini aku tidak terangkat, sudah ada pengangkatan sekali. Nanti berdoalah aku, bertobatlah, pasti nanti ada pengangkatan lagi. Apa seperti itu? Jadi kita seperti memberi kesempatan kepada jemaat untuk melakukan hal seperti ini. Tidak ada pengangkatan berkali-kali ya. Dia dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-24, dia datang ya di atas awan-awan. Ya. Nah, jadi saudara terkasih, bagaimana mungkin dia datang berulang kali? Ya. Jadi tolong disimak, ya. Jadi kalau mendengarkan segala sesuatu itu jangan hanya telan. Ya. Ya, amin, luar biasa suara Tuhan yang segala macam. Jangan. Yang harus saudara lakukan apa? Center. Hubungkan ke firman. Hubungkan ke apa yang tertulis. Di sanalah kita menguji segala roh. Ya, sesuai enggak dengan yang tertulis. Kalau tidak sesuai, sudah segera undur. Ya. Nah, karena dari perkataan-perkataan kita juga bisa cek satu contoh nih, ya. Kita belajar dari pribadi Hamasya, anak manusia itu sendiri. Ada enggak dia selalu merendahkan atau mengutuki umatnya? Nah, jadi kalau ada seorang hamba katanya ya, dalam sekian engkau akan kusingkirkan. Seperti itulah contohnya dulu ya. Dan katakan, aku tidak mengampunimu. Cek sesuai firman. Ada enggak Elohim tidak mengampuni umatnya? Nah, ada enggak Elohim menetapkan seperti ini? Cek. Baru dengan saudara menyelidiki kebenaran itu, saudara pun bukan orang yang gampang terombang-ambingkan. Tetapi memang herannya saja saya melihat umat manusia di zaman ini
hanya berkanjang kepada apa? Nubuatan, suara-suara roh, penglihatan, mimpi. Heboh sekali kalau sudah seperti ini. Kalau nanti kita hanya menyampaikan firman biasa saja, oh, yang mendengarkan itu sedikit. Tapi kalau kita sudah menyerukan nubuatan, wow, yang mendengarkan itu banyak. Janganlah kita berkanjang kepada ini semua. Bahkan di akhir zaman, iblis pun akan memakai orang-orang tertentu yang akan menyamar-nyamar sebagai malaikat terang. Ya, jadi hati-hati. Nah, bagaimana supaya engkau tidak terombang-ambingkan oleh ini semua? Nah, dengan apa? Baca firman setiap hari, saudara. Jalin hubunganmu dan persekutuanmu kepada Elohim. Bertaut kepada Elohim itu tadi. Ya, firman ini saja baca. Saya sampai detik ini tidak pernah membaca di luar daripada kitab suci. Tidak pernah. Saya dilarang itu. Ya. Tidak pernah saya mengambil referensi-referensi dari buku sana, buku sini, atau menciplak-ciplak orang-orang yang ada di YouTube, ya, sehingga saya tiru-tiru dengan gayanya, cara bicaranya. Oh, enggak. Ya, saya mengalir sesuai dengan apa yang Roh Kudus berikan. Ya. Nah, jadi saudara terkasih, dari hari ini saya sampaikan, janganlah engkau datang kepada Elohim hanya untuk apa? Mujizat. Hanya untuk nubuatan, hanya untuk suara-suara roh, jangan, ya. Karena kalau engkau benar-benar bertaut kepada Elohim, maka Dia sendiri yang akan mendatangkan dan membukakan kebenaran itu kepadamu. Dia punya banyak cara untuk mendatangkan, dan engkau pun akan menerima mana nubuat yang berasal daripada Elohim, mana firman yang berasal daripada Elohim, atau suara roh yang berasal daripada Elohim. Dengan sendirinya engkau akan dibukakannya, ya. Nah, jadi lebih peka lagi. Dikatakan supaya kita tidak syarat oleh pesta pora, kemabukan, kepentingan duniawi, supaya hari Tuhan itu, hari Elohim itu, ya, tidak datang dengan tiba-tiba menimpa kita. Jadi, kalaupun kita melihat ada bencana, oh, kita sudah tahu, kan sudah ada tertulis, dikatakan menjelang kedatangannya, gempa bumi di mana-mana, deru perang. Jadi nggak kaget kita. Itulah kalau anak-anak terang. Tetapi di saat kita melihat bencana-bencana itu pun kita tetap tenang. Supaya kita bisa berdoa, tenanglah supaya engkau bisa berdoa. Jadi mau apapun berada di hadapan kita tetap tenang. Dan berdoa. Ya, supaya kiranya itu tidak menimpa kita. Tetapi mintalah belas kasih yang daripada Elohim atau pengampunan daripada Elohim agar kiranya itu dijauhkan daripada kita semua. Ya. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini, saudara terkasih, ya. Sama halnya dengan yang dikatakan tadi, semuanya akan tergenapi sampai harinya tiba di hadapanmu, ya. Dikatakan di sini, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Berjaga-jagalah supaya kemabukan, pesta pora, bencana, ya, kepentingan duniawi dan segala sesuatu itu tidak menimpamu. Supaya saudara dan saya tahan berdiri di depan Anak Manusia, ya. Karena di depan Anak Manusia dia adalah hakim. Kita akan dihakimi seturut dengan segala perbuatan kita selama ada di dalam bumi ini. Ya. Tadi saya ada sedikit berbincang-bincang dengan Bapak Yahweh. Di saat sesuatu ditaruhkan di hati ini, ya. Jadi saya katakan, ini apa sih yang ada di dalam hatiku? Karena saya bisa merasakan apakah itu hati saya secara pribadi ataukah itu hatinya yang ditaruhkan untuk saya rasakan. Ya. Akhirnya dia berfirman, ya.
Mungkin hanya sedikit. Di sini Elohim menyinggung, ya, membukakan kita jangan pernah memberikan sumpah kepada umat manusia. Ya. Kan ada juga firman, janganlah engkau bersumpah demi apapun. Ya. Jadi sebagai manusia, jangan pernah mengucapkan sumpah, apalagi kutuk kepada umat manusia. Ya. Jadi di sini dikatakan, ya, aku berdiri melihat, ini ada yang disebut, ya, aku berdiri melihatnya yang telah terucap olehnya, dan bukan daripadaku. Kutuk, sumpah, hakim itu bukan diucapkan olehku. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku dia kepenuhan Roh Kudus, namun dari mulutnya terucap kata kutuk dan kata sumpah, atau menyumpahi umat manusia dengan penuh kata penghakiman yang keluar dari mulutnya, Elohim berkata, itu bukan diucapkan olehku. Aku berdiri, aku berdiri, aku berdiri. Yahusua hakim atasmu. Jadi sebenarnya kegeraman di hati Elohim di saat dia membukakan kepada saya, ya. Tadinya saya tidak mengingat ada sesuatu hal, ya. Iya, di dalam perkataan itu ada sumpah, ada kutuk, dan ada penghakiman. Ya. Nah, dan ternyata kegeraman itulah yang Elohim taruhkan. Jadi siapapun kita tidak punya hak untuk memberikan sumpah atau mengutuk sesama umat manusia, terlebih menjadi hakim yang mengatakan engkau akan begini, engkau akan begitu. Ya. Apalagi sampai terucap aku tidak mengampunimu. Ya. Itu mulut siapa? Mulut Elohim tidak akan pernah berkata seperti itu. Karena apa? Dia penuh pengampunan, makanya dia datang sebagai anak manusia. Karena kalau Elohim mengatakan itu, kenapa dia harus datang? Jadi perkataan seperti itu seperti membatalkan firman-Nya. Jadi saya sampaikan kepada saudara, kalau engkau melihat atau mendengar, baik itu gembalamu, baik itu pemimpinmu, ya, baik itu pembicara-pembicara yang ada di YouTube yang mengaku-ngaku mendengar suara Elohim, kalau ada terucap kata kutuk, kata sumpah dan menghakimi dari mulutnya, Elohim tidak bersuara kepadanya, sekalipun itu seolah-olah Elohim katanya di dalam kepenuhannya berbicara kepadanya. Tidak. Inilah yang tadi tiba-tiba diungkapkan kepada saya. Ya. Dan Elohim menyatakan bagaimana aku berdiri, aku berdiri, aku berdiri 3 kali. Artinya apa? Dia berdiri sebagai hakim. Kenapa manusia berdiri sebagai hakim? Bukankah nantinya penghakiman yang diberikan untuk menghakimi sesamanya, demikian juga dia akan dihakimi. Ukuran yang kau ukurkan untuk menghakimi sesamamu, itu juga yang akan diukurkan kepadamu di saat penghakiman akan tiba. Apalagi ngerinya, kalau mengatasnamakan Bapa Yahweh berbicara, dia kudus. Dia sangat kudus. Jangan pernah mempermainkan kekudusannya dengan apa? Rekaan hati yang engkau ucapkan dari dalam hatimu, namun engkau mengatasnamakan itu dari Bapa Yahweh. Yahusua hakim atasmu. Itu yang disampaikannya. Biasanya kalau Elohim berfirman, ya, aku itu ada, Yahweh itu ada. Tetapi ini langsung Yahusua. Karena apa? Yahusua itu datang dan dia sebagai hakim. Sesuai firman, sesuai. Ya. Aku berdiri, Yahusua hakim atasmu. Aku berdiri,
Ini ada yang tidak bisa saya sampaikan, ya. Terakhir, sumpah kutuk hakim. Dia berdiri menjadi hakim, artinya orang-orang yang mengucapkan ini mengucap kutuk sumpah dalam dirinya, bukan aku Yahusua. Jadi di sini Elohim menegaskan, ya, seseorang yang mengatasnamakan kepenuhan Roh Kudus dan berkata, ya, kata-kata kutuk, mengutuki umat manusia, atau kata-kata sumpah menyumpahi umat manusia, menyatakan diri sebagai hakim, ya, di dalam dirinya bukan Yahusua yang berfirman, ya. Jadi inilah tadi kegeraman itu, dan saya merasakan bagaimana kegeraman hati Elohim. Karena apa? Jangan sesat, Elohim tidak mengizinkan dirinya untuk dipermainkan. Jangan mempermainkan Elohim, ya. Karena banyak sekarang orang hanya untuk karena kekesalan, kedengkian di dalam kekesalan dalam hatinya, karena kebencian, ya. Ini berpura-pura kepenuhan. Ya bisa saja dia seperti kepenuhan, tapi tanpa disadari kita tidak tahu roh apa yang ada padanya. Ya. Jadi selidiki di saat seseorang itu kepenuhan, tujuan dari kepenuhan itu apa? Apakah hanya mengumpulkan isi hatinya atau bahkan menyerukan pertobatan? Ya. Kalau pengungkapan isi hati itu bukan berasal daripada Elohim. Ya. Makanya saya tidak setuju kalau ada orang saling serang dengan firman. Ya, dulu waktu saya tidak ada di YouTube, itu saya selalu stay di Facebook, ya. Nah, saya melihat orang di Facebook tidak suka saja melihat seseorang. Itu nanti yang diangkat apa? Ayat firman. Ya. Bahkan ada orang yang menyerang saya mengatakan, ya, kamu bernubuat-nubuat tidak ada firman. Itu namanya bernubuat, katanya. Jadi nubuat-nubuat yang kamu ucapkan, katanya. Saya katakan, bukankah yang saya sampaikan itu perkataan firman? Cukup saudara menyelidiki, ada enggak perkataan-perkataan yang disampaikan itu sesuai firman atau tidak? Karena itu dia yang berfirman. Karena di dalam setiap pesan-pesan yang disampaikan Elohim, kalau kita hubungkan ke firman, pasti ada. Dan saudara cek channel ini dari awal sampai akhir. Ada enggak pesan-pesan Elohim itu, atau di saat saya kepenuhan, ada enggak yang menyimpang dari firman? Kalau ada, tunjukkan kepada saya. Ya. Jadi cara menguji itu seperti apa? Lihat kata-kata yang keluar dari mulut oleh seseorang yang kepenuhan. Ya. Cari, ada enggak itu di firman? Ada enggak itu di dalam Alkitab atau kitab suci yang saudara pegang? Ada enggak? Sesuai enggak? Nah, itu pengujian. Jadi kalau saudara mengatakan harus diuji segala roh, tetapi saudara sendiri tidak tahu menguji, nah, ini juga harus bertobat, ya. Nah, jadi kenapa saya dulu tidak gampang untuk menulis kata-kata firman di sosial media? Satu, saya tidak akan menyampaikan sesuatu itu kalau belum saya praktekkan. Kedua, saya tidak akan pernah mencurahkan isi hati saya, apalagi untuk menyerang orang lain dengan barang yang kudus. Karena firman-Nya adalah kudus. Ya. Makanya jangan pernah menyerang orang dengan apa? Memakai firman. Jangan. Ya. Karena apa bedanya saudara dengan si iblis itu sendiri? Karena dia untuk mencobai Elohim dengan apa? Pakai firman. Jadi ingat, perhatikan itu. Makanya bagiku tidak gampang untuk menulis-nulis status firman. Ya, apalagi status postingan firman. Ya, ayat ini dari ayat ini pasal kesekian ayat kesekian. Tetapi bukan menjadi seorang pelaku. Ya, jangan memperjualbelikan firman-lah untuk kepentingan diri sendiri. Jangan, ya. Bertobat saudara. Oke, kita lanjut.
Ayat keberapa tadi ya? Berjaga-jagalah senantiasa. Oh sudah ya. Sekarang kita ke tadi dikatakan, saya baca ulang ya. Di atas perapian engkau dimurnikan seperti peleburan emas di tungku perapian yang menyala-nyala. Begitu juga iman dan keteguhanmu diuji, sebab aku meletakkanmu di dalam tungku di atas api yang menyala-nyala, meleburmu lalu membentukmu menjadi emas murni yang dipersembahkan di bait suci sebagai persembahan yang kudus. Jadi di saat ada proses dalam kehidupanmu, ingatlah saudara, engkau sedang diuji, engkau sedang dilebur. Selidiki ya ujian-ujian yang ada di hadapanmu itu. Perhatikan apakah engkau sudah lolos, sudah tahan uji ya. Di saat orang lain membencimu, apakah engkau sudah lolos untuk tidak membencinya? Ya. Di saat orang membuatmu marah, apakah engkau sudah lolos untuk tidak jatuh ke dalam kemarahan? Ya. Nah, itu harus kita cek. Karena Elohim mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita itu untuk melebur kita. Supaya kita dibentuknya. Semakin dilebur, semakin memancarkan kemurnian. Ya. Karena emas murni semakin dilebur, semakin memancarkan kemurnian. Coba besi diletakkan saja di luar sana ke dalam lumpur langsung berkarat. Jadi janganlah hubunganmu di dalam Elohim. Karena ketidaktaatanmu, maka yang engkau hasilkan pun hanya besi yang bisa berkarat. Ya. Tetapi hidupmu haruslah menghasilkan apa? Emas murni yang semakin dilebur, semakin memancarkan kemurnian. Dan emas murni yang akan dipersembahkan kepada bait suci. Di mana emas murni itu berbicara apa? Hati yang teguh, iman yang teguh sebagaimana dikatakan tadi. Ya, pemurnian itu untuk semakin memurnikan iman kita, keteguhan hati kita. Supaya hati kita murni, tidak berubah-ubah ya. Kita buka dari Roma pasal ke-12 ayat pertama. Roma pasal ke-12. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Elohim, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Elohim. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Bapa, apa yang baik, yang berkenan kepada Elohim, dan yang sempurna. Keren ayatnya ini ya. Ayat terakhirnya ini luar biasa ini ya. Inilah tujuan hidup kita. Diproses supaya tubuh kita, hidup kita menjadi persembahan yang benar di hadapan Elohim. Supaya kita itu benar-benar diterimanya. Setiap apa yang kita persembahkan menjadi dupa yang harum di hadapannya. Supaya persembahan kita itu menjadi dupa yang harum, itu harus disertai dengan apa? Iman dan perbuatan. Ya, ini harus satu paket. Harus sepadan. Tidak cukup engkau percaya saja. Tidak cukup engkau melakukan hukum-hukum Taurat saja. Ya, kalau penghakiman masih keluar dari mulutmu, bagaimana engkau akan menjadi persembahan yang benar di hadapannya? Ingat, ahli Taurat, orang Saduki, Farisi. Apa yang tidak ada pada mereka?
Dikatakan di dalam Matius 5 ayat 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang-orang Farisi, maka engkau tidak layak masuk ke dalam kerajaan sorga. Siapa di sana dikatakan engkau jika hidup keagamaanmu? Ya. Di sana pelajaran atau poin penting yang kita ambil apa? Mereka sangat hidup di dalam kebenaran firman Elohim, di dalam hukum-hukum Elohim, ya. Mereka sangat taat di sana, makanya dikatakan jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat orang Farisi, ya. Nah, berarti hidup keagamaan mereka benar. Dengan apa? Mereka selalu mempersembahkan korban bakaran, mereka melakukan hukum-hukum Elohim, hukum, ketetapan, peraturan, perintah itu mereka lakukan. Tetapi apa yang kurang dalam diri mereka, saudara? Iman, mereka tidak menerima Yahusua sebagai Elohim dan Juru Selamat. Mereka menolak anak manusia itu yang merupakan kegenapan dari hukum Taurat, yaitu apakah? Kasih. Jadi, kalau dikatakan bukankah dia sebagai kegenapan dari hukum Taurat itu benar, tetapi jangan pula engkau menyangka, ya, dikatakan dia kegenapan sehingga dalam pikiran sudah dihapuskan semuanya untuk mempermudahmu memakan apa? Si babi tadi. Ya, memang kalau berbicara perkara babi, perkara daging RW, apalagi Sulawesi, oh siap-siap nanti orang Sulawesi ini, ya. Di seminar saya akan bahas ini, ya. Nah, daging RW. Tak terbayangkan olehku, ya. Apalagi saya punya piaraan si dogi, ya. Aduh. Ya. Coba. Begitu setianya itu loh, ya. Bahkan kalau kita bandingkan sebenarnya kepada manusia, oh si dogi kesetiaannya itu melebihi manusia di zaman ini, saya katakan, bukan di zaman dulu, ya. Karena kita lihat banyak anjing-anjing, ya, yang tuannya mati pun di kuburan tuannya terus, atau menunggu tuannya terus, ya. Ya. Apalagi dogi kok. Walaupun dia sering saya tinggal, dari kecil sebenarnya sudah sering saya tinggal. Hanya beberapa bulan saja saya bersama-sama dengan dia, paling 1 atau 2 bulan. Saat itu dia masih kecil, ya, kecil sekali. Nah, jadi saya merawatnya seperti bayi. Karena si anjing ini tipenya, kalau dia mau buang air kecil atau pup, dia nangis, dia tidak mau di tempat-tempatnya itu. Jadi dia nangis, tengah malam dia nangis. Jadi tengah malam aku harus bangun, keluarkan dia dari tempatnya, nanti itu keluar. Baru setelah selesai pipis atau pup, dia masuk. Nah, itu hanya ada paling 1 bulan. Tetapi berbulan-bulan saya tinggalkan. Kalau saya datang, ya, oh dia langsung sama saya, nempel terus, ya. Jadi kalau saya di ladang, oh dogi itu setia di depan rumah. Sampai saya bilang, ini anjingnya gimana ini? Tuannya di rumah terus, di rumah terus, bukannya berburu kayak apa kayak, ya. Dia sangat setia, ya. Tapi saudara pun tega untuk memakannya. Walah. Hanya karena apa? Keserakahan. Karena firman melarang itu untuk dimakan, ya. Jadi hal-hal seperti ini pun kita tidak tahan uji, saudara, ya. Jadi tolonglah perkara si hukum-hukum ini jangan kita mengatakan, ya dia akan kegenapan daripada hukum Taurat, sehingga kita menghalalkan apa yang diharamkan. Nah, ya kembali kepada tadi, ya kalau memang seperti itu, sudah gak usah kasih persepuluhan ke gerejamu, ya. Kenapa? Itu perjanjian lama, kan Tuhan Yesus sudah datang, dihapuskan. Ya sudah, bebas sekarang untuk hidup. Mau ngapain kek, mau gimana kek, kalau sudah dihapus. Jadi terlalu sempit pemikiran kita kalau seperti itu, ya. Ngapain kasih persembahan-persembahan ke gereja, ya? Bukankah itu juga termasuk bagian daripada hukum Taurat? Itu persembahan-persembahan kolektif itu bagian dari hukum Taurat loh. Karena di dalam hukum Taurat ada beberapa persembahan, kalau nggak salah 7 ya, yang harus dipersembahkan. Ya udah, ke gereja nggak usah kasih persembahan, jangan kasih persepuluhan. Yang dikatakan buah sulung atau apa, nggak usah kasih, ya. Karena saudara katakan kegenapan hukum Taurat sudah dihapuskan, ngapain capek-capek harus memisahkan uang, ya. Salah, ya, pemikiran seperti itu salah, ya.
dia sebagai kegenapan hukum Taurat. Artinya apa? Coba selidiki bagaimana ya manusia hidup di dalam hukum Taurat itu, dan hukum itu mereka buat sangat kaku, sangat mengikat. Ya. Sehingga kalau satu contoh hari Sabat ada orang jatuh kurasa ya. Nah, mereka tidak akan menolak kalau udah jatuh ke sumur, ya kan dilarang bekerja, dilarang ini dan itu. Itu kan seolah-olah bekerja. Jadi kalau sudah jatuh ke sumur, saudara tidak akan menariknya. Karena apa? Hari Sabat, hari yang kudus, tidak bisa melakukan apapun. Jangan mengurus urusanmu. Itu kan mengurus urusan orang masuk ke sumur. Ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan dengan kedatangannya. Hukum itu fleksibel, tapi tidak dilanggar. Ya. Jadi bukannya dilanggar hukum itu, tetapi digenapi dengan kasih. Lihat perempuan pelacur itu. Bagaimana Elohim mengatakan kepada mereka, ya, bukan perempuan pelacur itu tidak akan dihukum dengan segala kesalahannya. Tetapi yang Elohim lihat daripada orang-orang Farisi, penghakiman luar biasa dalam hidup mereka, sementara hidup mereka pun melakukan dosa. Ya. Engkau bisa mengajar, engkau bisa menyatakan sesuatu dengan keras dan tegas di saat apa? Engkau pun sudah melakukannya, baru itu. Ya. Nah, murid-muridnya memakan jelai, bulir-bulir gandum. Itu saat apa? Sabat. Ya. Apakah memang itu bisa? Tidak. Ya. Itu situasi yang benar-benar mencekam. Di sanalah kasih itu berlaku, bukan hanya untuk semata-mata kepentingan pribadi. Lihat bagaimana Daud di saat berperang, apa yang mereka makan, ya, roti sajian yang bahkan mereka tidak bisa memakannya. Lihat bagaimana Tuhan Yahusua, oke, lihat Tuhan Yahusua, dia menyembuhkan orang sakit di saat hari Sabat. Kasih yang dia terapkan di sana, ya. Jadi jangan engkau membuat hukum itu seperti kaku, tetapi tidak ada pelanggaran di dalamnya untuk kepentingan dirimu sendiri. Karena engkau melihat si babi itu enak, sehingga akan gak apa-apa, kan bisa, fleksibel katanya. Bukan untuk kepentingan pribadi, saudara. Ya, jadi jangan menghalalkan segala sesuatu hanya untuk kepentingan dirimu sendiri. Ya. Kalau saya sendiri berprinsip, sekiranya ya kesusahan pun di hadapanku dan itu ada di hadapanku, saya tidak akan memakannya. Karena bagiku, ya, hidupku tidak diatur hanya dengan roti saja. Tetapi apa? Firman yang keluar dari murid Elohim itu cukup mengenyangkanku, sekalipun secara jasmani perutku kelaparan. Ya. Nah, oke, kita lanjut. Jadi jadikanlah hidupmu menjadi persembahan yang benar, ya. Janganlah hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena dikatakan, jika itu terjadi maka engkau tidak layak masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi apa yang dimaksud, ya? Ketaatan mereka harus tetap diam dalam kita, ya. Nah, itu harus tetap kita lakukan. Sebagaimana ketaatan hidup keagamaan mereka, kita pun harus hidup dalam ketaatan dalam hidup keagamaan. Namun, nah, ketaatan itu kan berupa perbuatan itu. Kita harus dibarengi dengan iman. Jadi maksudnya di sana, kita yang sudah menerima Dia, yang sudah percaya kepada Yahusua sebagai Elohim, sebagai juru selamat, ya. Kita juga harus melakukan segala hukum, ketetapan dan perintah-perintah Elohim. Karena orang Farisi dan ahli Taurat, mereka tidak mengakui Yahusua sebagai sang juru selamat. Paham? Nah, itu arti daripada ayat itu. Jadi dikatakan, jika hidup keagamaan, kita buka dari Matius pasal yang ke-5. Saudara tandai ya, saudara catat. Setiap firman-firman yang saya sampaikan kepada saudara, ayat-ayatnya, catat itu sebagai perenungan. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-20. Oh, ini Ibu Heni, ini kalau sudah
merencanakan hanya sekian menit, jadinya berjam-jam, ya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Waktu saya diberikan Elohim ayat ini, saya bertanya, apa arti daripada ayat ini? Anakku, hidup keagamaan mereka adalah benar di dalam ketaatan, ya. Tetapi mereka tidak memiliki iman percaya kepada Sang Juru Selamat. Jadi kita yang sudah punya iman percaya kepada Sang Juru Selamat, maka kita pun harus hidup di dalam keagamaan yang benar, yaitu menaati segala hukum, ketetapan, perintah dan peraturan-peraturan Elohim, yang dimana di saat kita telah beriman kepada Dia, kita sudah menggenapinya dengan apa? Diam kasih dalam diri kita. Ya, jadi kita melakukan hukum itu dengan penuh kasih. Kalau sudah penuh kasih, tidak ada istilah pokoknya nggak bisa makan daging babi, titik. Pokoknya kamu nggak bisa makan daging babi. Jangan seperti itu. Ya, cukup sampaikan firman. Dia melakukan atau tidak, ya sudah terserah. Karena lakukan apa yang menjadi bagianmu. Ya, bagianmu untuk menjelaskan kepada umat manusia akan kebenaran firman. Jadi itu saja lakukan, ya. Tidak usah ada pemaksaan, terserah dia. Dia mau selamat silahkan dilakukan, ya. Nah, kalau tidak mau selamat ya sudah, ya. Nah, kita lanjut. Kita kembali ke Roma pasal yang ke-12 itu, ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Elohim aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Elohim. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, pakailah mulutmu bagi kemuliaan Elohim, pakailah tanganmu bagi kemuliaan Elohim, pakailah kakimu dan seluruh tubuhmu, hati dan pikiranmu hanya bagi kemuliaan Elohim. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Elohim, apa yang baik, yang berkenan kepada Elohim, dan yang sempurna. Ya, jadi kita tidak boleh sama dan serupa dengan dunia ini. Ini juga yang pernah saya sampaikan kepada seseorang di saat saya menegur pakaiannya. Dia berkata, dari kecil saya tertolak, saya tidak diakui. Kenapa di saat saya memiliki hidup sekarang, saya tidak bisa menikmati? Saya katakan, menikmati dunia itu, janganlah engkau sama dan serupa dengan dunia ini. Nah, bukan kita anak-anak Elohim tidak bisa menikmati hidup, bisa. Ya, bahkan kalau saya pribadi lebih menikmati hidup itu dengan apa? Saya bisa saling berbagi. Nah, itu, nikmatnya luar biasa, ya. Jadi di saat hidup di dalam Elohim, kita harus berbeda. Perbedaannya di mana? Janganlah engkau sama dan serupa dengan dunia ini. Di saat dunia ini mencukur alisnya dan kemudian membuat tato, ya, janganlah engkau sama dan serupa dengan dunia ini, ya. Atau pakai bulu mata cangkok-cangkok, ya. Ibu Heni Situmorang dulu seperti itu. Jangan ditanya Ibu Heni sebelum bertobat, ya. Tidak bisa hidup tanpa riasan. Tetapi setelah Ibu Heni bertobat, nih pure, tidak ada riasan, ya. Nah, walau kulit hitam segala macam tidak peduli lagi, yang penting saya glowing di hadapannya. Hati ini yang dia lihat, bukan wajah ini, ya. Memang Ibu Heni Situmorang udah lahirnya hitam, ya. Ini agak putih di layar loh. Ya, itu efek kamera. Aslinya ireng. Nah, aslinya saya hitam, ya. Nah, tetapi bagiku itu tidak menjadi masalah, ya. Karena saya tidak akan mungkin sama dan serupa dengan dunia ini. Jangan pula sampai berdalih, ya saya berias hanya untuk kemuliaan Elohim, menunjukkan, mana ada seperti itu, ya. Nah, bahkan melalui penampilan saya yang tidak saya serupakan dengan dunia, yang tadinya Ibu Heni selalu mencukur alis, yang tadinya Ibu Heni selalu pakai eyeliner, yang tadinya Ibu Heni pakai kontak lens, ya, dan
Rambut ini selalu diwarna-warni. Setelah di dalam Elohim, saya tidak mau melakukan itu. Ingat, apa yang dikatakan beberapa waktu lalu. Jangan membuat penghinaan di hadapan Elohim. Ya, karena apa? Penghinaan yang engkau buat di hadapan Elohim, di saat alismu sudah dibentuk seperti Ibu Heni nih. Mungkin bagi saudara, oh Elisa gimana? Penghinaannya gimana? Dicukur tuh alis, tidak merasa puas, pergi ke salon ya, sulam, pakai tato. Apa enggak menghina Elohim itu? Tidak mengucap syukur, merubah-rubah bentuk. Ya. Jadi sadar saudara, kalau masih melakukan itu berarti belum mengenal Elohim. Amsal pasal 29. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat, menggembirakan ayahnya. Tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur, memboroskan harta. Dengan keadilan, seorang raja menegakkan negerinya. Tetapi orang yang memungut banyak pajak, meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya, membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar, banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Amsal pasal 30. Perkataan-perkataan Agur bin Yake. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku, sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku, juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya,
dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau, dan engkau harus menanggung kesalahan itu. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya, dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang, ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak Raja Wali. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Inilah jalan perempuan yang berzina. Ia makan, lalu menyeka mulutnya dan berkata, aku tidak berbuat jahat. Karena 3 hal bumi gemetar, bahkan karena 4 hal ia tidak dapat tahan. Karena seorang hamba, kalau ia menjadi raja. Karena seorang bebal, kalau ia kekenyangan makan. Karena seorang wanita yang tidak disukai orang, kalau ia mendapat suami. Dan karena seorang hamba perempuan, kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang, yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya, yakni singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun, ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Bila engkau menyombongkan diri, tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut. Sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan, dan kalau hidung ditekan, darah keluar, dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul.